berkat firman Tuhan. Dalam keraguan sekalipun, jika kita ada di dalam Dia, maka pasti kita kuat. Sebab firman-Nya berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Hamba-Nya akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Sambut pujian ini, menolong yang setia. pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau setia dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan hari ini kami ada di hari pertama di bulan terakhir di kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau setia
menyertai akan setiap kami. Terima kasih Bapa, dan pagi ini sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, karena kami tahu firman-Mu itulah kekuatan kami, firman-Mu itulah penolong kami, firman-Mu itulah yang menyembuhkan kami, agar kami tetap kokoh berdiri menjalani hari-hari yang Engkau masih percayakan kepada kami. Waktu pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga hati, pikiran, dan konsentrasi kami tertuju kepadamu dan siap untuk diberkati oleh Tuhan saat ini. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siapkan hati untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini hari tanggal 1 Desember, Bapak Ibu, dan saya berkhotbah malah di tempat yang baru. Ya, di tempat, bukan tempat yang baru, suasana yang baru ya. Tempat yang sama, suasananya baru. Biasanya di sana ya, ada ke sini, sekarang dari sini ke sana. Dan saya merasa hari ini lebih tinggi dari Bapak Ibu. Sampai ayat 9. Mari kita baca secara bergantian, Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu, ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, sampai pada ayat yang ke-9. Nanti di ayat 9 kita akan baca secara bersama-sama. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika Bapak Ibu sudah ketemu, saya akan mulai membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu ayat 2, kita bergantian sampai ayat 9. Ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Ayat 9 mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita adalah memberi dengan tulus dan sukarela kepada Tuhan. Memberi dengan tulus dan sukarela kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian terbesar Allah
Allah bagi manusia adalah ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini adalah pemberian Allah yang terbesar bagi manusia. Itu sebabnya ada peristiwa Natal. Dan tidak hanya itu, Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Ini adalah pemberian terbesar. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menyamai pemberian daripada Allah, yaitu Allah memberikan anaknya sendiri. Saya ulangi, tidak ada pemberian yang lebih hebat, yang lebih besar daripada Allah, yaitu Ia memberikan putranya yang tunggal untuk penebusan dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, ini menjadi blueprint. Ini adalah menjadi benang hijau, benang biru, benang merah. Bagaimana tindak perkataan, tindakan yang kita lakukan dalam hal pemberian. Itu sebabnya pemberian, sekali lagi, dasarnya adalah bagaimana Allah sendiri yang menyatakan pemberian terbesar itu, yaitu melalui Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan tadi yang kita baca, paling tidak kita akan menemukan beberapa hal penting. Kita lihat bahwa Daud sangat berambisi, Daud sangat senang sebagai raja. Ia sangat kepengen untuk membangun kembali bait Allah setelah mereka kembali daripada pembuangan. Kerinduan akan bait Allah adalah bagaimana umat Allah berhimpun bersama-sama dan beribadah. Dan Daud kepengen dia yang membangun. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia, bukan engkau yang akan membangun, tetapi anakmu nanti yang bernama Salomo. Nah, saudara-saudara, meskipun Daud tidak mungkin akan membangun bait Allah, tetapi ia mulai mempersiapkan apa yang harus dilakukan sampai kepada pembangunan bait Allah. Maka perhatikan ayat 1 dari bacaan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu agak lebih fokus. Perhatikan ayat 1. Apa yang dikatakan ayat 1? Daud berkata kepada seluruh jemaat, Salomo masih muda, ia belum berpengalaman. Perhatikan, saya ulangi. Salomo masih muda, ia kurang pengalaman. Karena itu, maka ayat yang ketiga Bapak Ibu perhatikan, mengupayakan maksimal semua kemampuannya. Tetapi ayat ketiga dia katakan, karena itu ia memberikan segala sesuatu karena cintaku kepada rumah Allah. Perhatikan ayat 3. Apa kata? Nggak bisa ditampilkan ya? Boleh ditampilkan ya? Saya mau, tadi saya sudah bilang, ini tolong ditampilkan supaya Bapak, jangan Bapak Ibu mikir saya hanya ngomong. Bisa nggak ditampilkan? Mulai ayat 1. Ayat 1. Perhatikan. Tadi saya jadi ulang jadi ini. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk berpikir bersama supaya kita tahu. Perhatikan ayat 1. Salomo anakku satu-satunya pilihan Allah, masih muda dan kurang berpengalaman. Ini katakan. Tapi poin yang kedua, perhatikan di bagian. Sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Baik Allah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Daud memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena ia tahu meskipun rumah itu dipakai oleh manusia, tapi dia tahu tempat ini bukan milik manusia, tetapi untuk Tuhan. Ayat yang kedua, perhatikan. Apa dikatakan di ayat yang kedua? Karena itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Maka ayat itu katakan, ia mengupayakan dengan segenap kemampuan. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan. Ia begitu menggunakan semua potensi yang ada padanya. Karena rumah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah.
dengan kemampuan mengadakan, mengupayakan. Ayat 3. Apa dikatakan ayat 3? Lagi pula karena cintaku kepada rumah Allah. Kenapa Daud melakukan itu? Mengupayakan yang terbaik. Karena ia tahu, karena cintanya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Karena cintaku pada rumah Allah. Cinta akan rumah Allah. Cinta akan bait Allah. Karena itu ia berupaya apapun yang dia lakukan. Karena cintanya kepada Allah. Perhatikan, kalau sesuatu dilakukan bukan cinta, ini repot. Ini karena cintanya kepada Allah. Ia memberi karena cinta akan rumah. Masih ayat ketiga. Di bagian terakhir katakan apa? Ia memberi dari kepunyaannya sendiri. Ini perhatikan baik-baik. Cintanya kepada rumah Allah, ia memberi, tapi bagian terakhir katakan dia memberi dari kepunyaannya sendiri. Bukan orang lain, tapi diri. Di ayat yang ketiga bagian akhir itu di sana dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanmu sendiri. Oh, masih muda, ia belum berpengalaman. Perhatikan, saya ulangi. Salomo masih muda, ia kurang pengalaman. Karena itu, maka Daud mulai menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan rumah. Salomo masih muda, kurang berpengalaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam membangun satu gedung, misalnya satu rumah, memang dibutuhkan pengalaman. Saya bercerita sedikit, setelah tamat kuliah, saya itu langsung ditempatkan pelayanan di Aceh. Dan selama 5 tahun, saya tidak pernah berkhotbah. Tetapi 2 bulan saya di training untuk membangun rumah. Dan bulan pertama saya stres. Saya bilang kepada pimpinan saya, orang bule waktu itu, namanya Pak Mark. Saya bilang, Pak Mark, rasanya sia-sia saya sekolah 5 tahun. Masa sampai sini datang hitung paku, semen, pasir, kayu, hitung balok. Jadi yang saya sekolah 5 tahun di sana, buka Alkitab, ayat di sini, kok di sini, begini. Dan itu 2 bulan Bapak Ibu. Selama 5 tahun tidak pernah melayani pemberitaan firman langsung ya, berkhotbah seperti ini. Tapi tiap hari ke lapangan ngurusi bangunan, ngurusi bantuan. Saya protes. Dan itu selama 5 tahun. Tapi Bapak Ibu, ketika setelah 5 tahun dan setelah saya ada antar di Medan dan harus membangun gedung gereja di Medan, baru saya mengerti ternyata Tuhan siapkan dulu sebelum akhirnya membangun gedung gereja. Sehingga waktu mengerjakan pembangunan gedung gereja, tukang gak bisa nokohi saya. Perhitungan saya lebih tajam daripada tukang. Yang dia hitung, saya hitung. Akhirnya yang terjadi, dia menghitung sendiri, saya juga hitung diam-diam. Dan saya mencoba mencocokkan apakah hitungan dia dari saya sama atau tidak. Pada akhirnya hitungan saya jauh lebih akurat daripada punya dia. Saudara, ini bicara pengalaman dalam pembangunan, dan saya percaya setiap kita perlu pengalaman. Dalam membangun apapun kita perlu pengalaman. Di dalam rumah tangga, membangun bisnis, membangun rumah, membangun apa saja perlu pengalaman. Karena itu menjadi guru yang sangat penting. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu adalah dalam membangun bait Allah, Daud katakan Salomo masih muda, kurang pengalaman. Karena itu ia perlu dibantu, karena itu ia perlu ditolong, karena itu dia perlu dibantu menyiapkan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, ayat 1. Ini bentuk daripada sayangnya Daud kepada ya tahu ini tugas tidak mudah,
perlu orang lain. Ia perlu jemaat Tuhan, ia perlu para kepala-kepala pasukan, kepala puak, dan yang lainnya. Nanti kita akan lihat di ayatnya yang ketiga. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa lihat di masih ayat yang pertama. Kenapa Daud begitu kokoh ingin membangun bait Allah? Kerinduan yang besar membangun bait Allah, meskipun pada akhirnya bukan dia yang membangun. Perhatikan ayat yang pertama dikatakan, bait Allah ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan, Daud tahu persis bahwa membangun bait Allah bukan untuk manusia, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Meskipun ia tidak lagi memimpin sebagai raja, anaknya yang akan memimpin, anaknya yang akan membangun. Ia ada di garis depan, ia menolong, ia membantu, ia menyiapkan segala sesuatu, karena ia tahu rumah Tuhan adalah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, karena bait Allah adalah pusat peribadatan orang Israel. Maka ini menjadi sentral, menjadi fokus yang sangat penting. Maka dengan demikian Daud katakan, ini bukan untuk manusia. Dia bangun gedung ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Meskipun manusia beribadah di dalamnya, manusia tinggal di dalamnya, manusia bersekutu di dalamnya, tetapi dia tahu ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membesarkan hati daripada Daud. Bait Allah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena bait Allah itu pusat peribadatan, pusat hidup. Semua aktivitas kehidupan umat Allah, semua bertitik pusat daripada bait Allah. Oleh karena bait Allah bukan untuk manusia tetapi untuk Allah, maka perhatikan ayat yang kedua. Karena bait Allah untuk manusia, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, maka perhatikan yang dilakukan ayat 2. Apa yang dikatakan Daud? Ia mengupayakan, mengadakan, menyediakan dengan segenap kemampuan. Perhatikan Bapak Ibu, semua kemampuan apa yang ada padanya, dia berupaya dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa dia lakukan supaya rumah Allah ini bisa berdiri, bait Allah ini bisa berdiri, mengadakan, mengupayakan. Wah, ini ayat 2 itu sangat menarik Bapak Ibu, perhatikan sana. Dengan segenap kemampuan, segenap kemampuan. Ini berarti apa yang ada pada dia berjuang maksimal untuk bisa membangun rumah Allah